Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Para peserta kajian kitab At-Tafkir karya Syekh An-Nabhani yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan seri 2 kajian kita pada pembahasan kaidah-kaidah berfikir. Karena itu, marilah kita mulai kajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab At-Tafkir seri kedua, kaidah-kaidah berfikir. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu uskun anta Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Quran surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 33 menceritakan bahwa Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, kemudian diberi pengajaran wa 'allama Adamal asma'a kullaha, diberi pengajaran berbagai macam nama-nama seluruhnya, lalu dihadapkan kepada malaikat agar malaikat mengabarkan nama-nama yang sudah diajarkan kepada Adam. Ternyata malaikat tidak bisa dengan mengucapkan subhanallah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian Adam bisa. Qala ya Adam ambihum, wa ya Adam, kabarkanlah kepada mereka nama-nama itu. Adam bisa menyampaikan karena telah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya tentang nama-nama itu. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Ayat ini menjadi inspirasi bagi kita, khususnya bagi orang-orang yang beriman, ya, untuk merefleksikan bahwa manusia pertama Nabi Adam alaihissalam itu mengetahui nama-nama itu setelah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diinstalkan ke otak dia gitu bahasa kita sekarang ya, begitu. Jadi ini adalah kata yang tepat apa ya? Adalah awal mula maklumah sabiqah itu berasal ketika manusia pertama diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu. Roadmap kajian kita seperti yang di pertemuan pertama kemarin saya sampaikan, bahwa pada pertemuan kedua ini kita akan membahas kaidah-kaidah berfikir. Ya, di mana pertemuan pertama kemarin kita sudah sampaikan pengantar. Tujuan kita belajar ini apa, ya? Tujuan kita belajar ini adalah untuk diamalkan, untuk dipraktekkan sekaligus, karena kita berpikir sekarang pun kita ini sedang berpikir sesungguhnya kan. Karena itulah pada pertemuan kedua ini kita akan belajar kaidah-kaidah berpikir, meliputi definisi akal, metode berpikir, dan contoh-contoh aktivitas berpikir
saya putuskan itu pertemuan ketiga. Ya, jadi pertemuan besok kita akan membahas khusus contoh-contoh aktivitas berpikir. Adapun pertemuan keempat, kelima, keenam, kita akan berpikir memahami teks. Gitu. Semoga Allah ijabah pertemuan ini, dilindungi oleh Allah, dilancarkan oleh Allah ya. Yang pertama, definisi berpikir ya. Kaidah-kaidah berpikir ada 4 bab ya. Kaidah-kaidah berpikir itu bab pertama definisi berpikir, bab kedua metode berpikir, bab ketiga contoh-contoh aktivitas berpikir, bab keempat berpikir memahami teks. Ingat, pembagian bab-bab termasuk subbab ini ada sejak kitab At-Tafkir diterjemahkan oleh penterjemahnya, yaitu Kiai Haji Muhammad Shodiq Al-Jawi, guru kita semua. Sementara kitab asalnya yang berbahasa Arab yang saya tahu belum ada pembagian bab-babnya dengan rapi sebagaimana kitab yang sudah diterjemahkan. Wani fidin rahmatullahi alaikum. Kita masuk definisi berpikir. Manusia dengan akalnya menempatkan diri sebagai makhluk yang paling utama. Bahkan dia bisa jadi lebih utama dari malaikat. Asal dia bertakwa ya. Dengan akal manusia mampu memproduksi ilmu pengetahuan, seni, sastra, fikih, bahasa, dan lain-lain. Sepanjang sejarah, manusia tidak menaruh perhatian mengenai fakta akal apa adanya, melainkan kepada hasil atau buah dari proses berpikir itu. Melainkan perhatiannya baru kepada produk dari proses berpikir, bukan pada berpikir itu sendiri. Bukan pada berpikir ansih sebagai eksistensi akal itu apa. Jadi kajian tentang hakikat akal meskipun sudah banyak dilakukan, tapi gagal mendefinisikannya sehingga berakibat menyesatkan atau paling tidak hanya sampai pada apa yang disebut dengan istilah mantik atau logika yang kemudian berkembang menjadi filsafat. Sebab kegagalannya karena mereka mengkaji proses berpikir, ya, metode berpikir, berikut hasil-hasilnya, dengan tanpa mengetahui hakikat atau fakta dari proses berpikir itu secara pasti. Karena itu menjadi penting mengetahui definisi berpikir apa adanya. Jadi ini urgensi kita mengetahui definisi berpikir agar kita tidak terjebak pada identifikasi hasil berpikir, ya. Tidak terjebak pada identifikasi produk dari sebuah pemikiran. Melainkan kita bisa mengetahui akar dari produk itu apa. Itu sehingga kemudian kita bisa mengetahui hakikat berpikir itu sesungguhnya apa. Iwan fitin rahmatullahi alaikum. Berbagai definisi proses berpikir yang paling mendekati dengan hakikatnya adalah definisi dari para pemikir komunis, yaitu refleksi fakta terhadap otak. Seandainya mereka tidak terus-menerus mengingkari eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, pemberi informasi awal kepada manusia pertama Nabi Adam, dan tidak menyatakan bahwa alam ini azali, tentu kesalahan definisi dia, yaitu refleksi fakta terhadap otak, itu bisa dihindari. Seandainya mereka menyatakan bahwa pengetahuan itu mendahului sesuatu yang terindra, mereka tidak berfantasi bermacam-macam, menghayal atau berasumsi kosong, maka kesalahan definisinya tidak akan terjadi. Mereka tidak memahami bahwa maklumah sabikoh yang disimpan oleh otak manusia merupakan syarat terbentuknya akal. Jika demikian, maka sesungguhnya binatang pun bisa berpikir. Al-insanu huwa hayawanun natiq. Binatang adalah, manusia adalah binatang yang bisa berpikir. Jadi seandainya mereka itu memahami bahwa maklumah sabikoh itu yang disimpan oleh otak manusia itu berperan penting dalam pembentukan berpikir, maka tentu mereka akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Masalahnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan berpikir itu refleksi fakta terhadap otak. Ya, kalau memang demikian berarti kan binatang harusnya bisa berpikir juga gitu loh. Makanya kemudian apa bedanya binatang dengan manusia dalam konteks otak? Adalah otak binatang tidak bisa menyimpan maklumah sabikoh, otak manusia bisa menyimpan maklumah sabikoh. Informasi terdahulu atau maklumah sabikoh ini menjadi syarat mutlak dari terbentuknya proses berpikir. Bagi muslim, memang ada dalil yang menunjukkan hal itu, sebagaimana ayat yang di awal tadi saya sebutkan,
Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Itu shadaqallahu adzim. Tapi ini penting untuk kita sadari, definisi akal sesungguhnya adalah definisi fakta. Definisi berpikir yang kita mau, yang dimau oleh Syekh Taqi dalam hal ini adalah definisi fakta, definisi realitas. Ya, tidak mengacu kepada dalil, meskipun ada dalilnya ya, meskipun ada dalilnya. Dan ini tidak sedikit definisi fakta yang disuguhkan oleh Syekh Taqi yang memiliki dalil. Misalnya selain definisi akal, definisi masyarakat, definisi politik, itu definisi fakta. Itu. Dalilnya masing-masing sebetulnya ada. Tapi dalam diskusi kita kali ini, kita mengetengahkan kepada teman-teman, para asatidz sekalian, sebagai fakta. Definisi akal sebagai fakta. Sehingga dengan begitu, seluruh manusia, baik muslim maupun non-muslim, bisa menerima dan terikat dengan definisi akal itu. Disinilah yang saya maksudkan sebagai adil melihat realitas itu begitu. Yaitu naklul waqi biwasitotil isas ila dimag ma'wujudi ma'lumatin sabiqatin yufassiru biwasitotiha hadzal waqi. Jadi proses transfer realitas melalui jalan penginderaan kepada otak bersama adanya informasi awal pada saat itu yang ada di dalam otak yang maklumah sabiqah tadi mampu menafsirkan realitas. Realitas itu mampu ditafsirkan oleh maklumah sabiqah itu tadi. Maklumah, informasi awal yang ada di dalam otak itu. Sehingga kemudian penting untuk kita ketahui unsur pembentuk pemikiran itu ada 4. Fakta, waqi, ya. Fakta atau waqi dalam bahasa Arabnya, indera, otak, informasi awal yang ada di dalam otak. Waqi, isas, dimau atau otak ya, serta informasi awal atau maklumah sabiqah yang ada di dalam otak. Sesuatu yang membuat kaburnya definisi, misalkan statement anak kecil belum bisa berpikir. Bagaimana bisa orang mengatakan anak kecil belum bisa berpikir padahal dia sudah dewasa? Bukan kecil. Dia menyimpulkan bahwa anak kecil belum bisa berpikir ini berdasarkan asumsi dia. Yang benar sebetulnya anak kecil itu sudah bisa berpikir. Meskipun tingkat berpikirnya belum sampai pada derajat sempurna. Tingkat berpikirnya masih sangat-sangat sederhana, tidak semaksimal atau tidak sebaik tingkat berpikirnya anak yang lebih dewasa, lebih besar daripada si anak kecil itu. Jadi anak kecil itu sudah bisa berpikir meskipun berproses ya. Kemudian yang kedua, harus bisa membedakan potensi-potensi yang ada pada manusia, yaitu kesadaran rasional, dalam hal ini akal, kesadaran emosional, dalam hal ini ghorizah, dan kebutuhan fisik, dalam hal ini adalah hajatul udhawiyah, yang ini adalah potensi-potensi pembentuk manusia. Al-hayah, at-toqotul hayawiyah. Jadi istilah toqotul hayawiyah ini pun sebetulnya kalau dibuka di dalam kamus bahasa Arab itu at-toqoh itu biasanya didefinisikan, diterjemahkan energi atau kotul al-kimawiyah, energi listrik, energi kimia, atau kotul al-kahrubaiyah, energi listrik. Kok kemudian Syekh Taqi dalam kitab tafkirnya ini menyebut atau kotul hayawiyah, energi kehidupan. Masya Allah, itu pernah saya suatu saat diskusi dengan salah satu ustadz di UMY itu atau kotul hayawiyah, mana atau kotul hayawiyah. Iya, itulah. Memang istilah itu menjadi membawa makna yang kalau kita tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik, makna itu akan disalahpahami, bisa menjadi kabur dan membuat jauh pemahaman. Nauzubillah min dzalik, semoga Allah mendekatkan kepada pemahaman yang benar, yaitu pemahaman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Berikutnya, metode berpikir. Ada 3, metode rasional, metode ilmiah, dan metode mantik atau logika.
Metode yang digunakan akal untuk bisa sampai pada pemikiran berbeda dengan cara yang digunakan akal untuk mencapai pemikiran. Jadi antara metode dengan cara itu berbeda. Metode atau torikoh, ya, ini tidak berubah-ubah. Torikohul akli tidak berubah-ubah. Selamanya tetap. Tapi kalau cara, uslub, ya, uslub berpikir itu bisa berubah-ubah. Bermacam-macam. Berbagai pendekatan tergantung pada objeknya. Misal fenomenologi, sosiologi, psikologi, religi, gender, dan macam-macam. Yang pendekatan studi itu kan biasanya begitu. Nah, itu adalah uslub berpikir, bukan metode berpikir. Metode rasional atau torikoh akliyah, rasional metode, sebagai metode berpikir adalah yang ditempuh akal untuk menghasilkan berbagai pemikiran. Merupakan definisi dari berpikir atau fakta dari akal itu sendiri, ansih ya, murni itu. Jadi metode rasional itu ya akal itu sendiri. Proses ketika transfer realitas kepada otak melalui penginderaan, di mana di dalam otak ada informasi awal yang mendahului, yang kemudian mampu menafsirkan fakta yang terindra tadi. Itu. Metode rasional mengkaji realitas-realitas yang terindra, seperti fisika, akidah, ilmu kalam, sastra, hukum, dan sebagainya. Jadi ada faktanya, ada terindra langsung. Kalau tidak terindra, tidak langsung, maka melalui dalil yang langsung juga. Jadi gitu. Sekarang ini ketika saya menyampaikan gagasan ini sambil melihat PowerPoint yang ada di depan saya, ini sebetulnya proses berpikir juga. Itu. Kemudian metode rasional mewujudkan adanya proses berpikir dan bisa menghantarkan pada munculnya kesadaran. Jika digunakan dengan benar untuk mengindra fakta, maka kesimpulannya bisa mengantarkan pada eksistensi yang qat'i. Adapun jika digunakan untuk mengindra sifat-sifat atau karakter-karakter dari fakta, kesimpulan yang didapat bersifat dzonni. Di kajian saya di kampus sering kemudian saya pancing mahasiswa itu dengan pertanyaan, kita itu iman kepada Allah, kepada wujudullah, apa kepada zatullah? Wah, mereka mulai gelisah itu. Mereka mulai bertanya-tanya, mulai memilih iman pada wujud apa iman pada zat itu kan. Itu. Nah, Iwani Fidin rahmatullahi alaikum, agar tidak berpolemik di dalam pertanyaan itu, maka secara singkat saja saya jelaskan, sebetulnya bukan pertanyaan untuk memilih, itu hanya untuk mengantarkan kepada kalau iman pada wujudullah itu dalilnya qat'i. Tapi kalau iman kepada zatullah dalilnya dzonni. Wallahu a'lam bishawab. Metode rasional adalah induk berpikir. Sementara namanya induk pasti punya cabang. Cabangnya ada dua, yaitu metode ilmiah dan metode mantik atau logika. Metode ilmiah. Metode ilmiah ini muncul dan menghegemoni alam berpikir akademisi di seluruh perguruan tinggi di dunia. Sejak revolusi industri di Eropa yang sukses dalam ilmu-ilmu empiris yang bersifat eksperimental. Pengaruhnya meluas sejak abad ke-19 Masehi seiring dengan propaganda Barat. Dalam hal ini Eropa dan Amerika yang diikuti oleh Rusia dalam ilmu-ilmu lain selain empiris. Jadi kalau Eropa dan Amerika, mereka fokus pada ilmu-ilmu yang sifatnya empiris, ya IPA dan seterusnya ya. Sementara kalau Rusia bahkan dia berani untuk menguji cobakan teori ini dengan metode ilmiah kepada objek-objek yang selain empiris. Makanya kemudian muncullah dua ideologi yang berbeda itu. Sekulerisme dan sosialisme, materialisme. Mereka menganggap metode ilmiah sebagai asas dalam berpikir, bahkan cenderung menjadikan metode ini sebagai sesuatu yang sakral. Seakan-akan metode ilmiah itu satu-satunya metode dalam mendapatkan kebenaran. Makanya kemudian kalau mau lulus S1, S2, apalagi S3, ya ini mohon doanya asatidz sekalian. Ini saya ke baper ini ya. Sedang penelitian untuk merampungkan disertasi saya ya. Mohon doanya semoga Allah mudahkan. Allahumma amin. Itu. Harus menggunakan metode ilmiah. Jadi skripsi, tesis maupun disertasi maupun penelitian itu pasti menggunakan metode ilmiah. Kalau enggak lulus, berarti menganggap metode ilmiah ini sakral, berarti kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Iwan fillah rahmatullahi alaikum.
Metode ilmiah mengasumsikan tidak adanya maklumah sabiqah. Seorang peneliti yang menggunakan metode ilmiah harus bisa bersikap objektif, netral, dan tidak berpihak pada objek kajiannya. Karena itu dia harus bisa membuat jarak untuk melakukan pengamatan atau observasi terhadap suatu objek penelitian. Metode ilmiah tidak bisa mengantarkan pada kesimpulan yang qot'i, melainkan hanya sampai pada derajat zonni. Sebagai prinsip fundamental, lahirnya teori relativisme dalam kebenaran. Benar menurut siapa dulu, biasanya begitu. Itu sebetulnya mementahkan argumentasi yang mutlak, ya, selalu merelatifkan segala sesuatu. Metode ilmiah bersifat konsisten dan tidak berubah-ubah. Menjadi problem ketika metode ilmiah ini dijadikan asas dalam berpikir. Mengapa? Karena ada dua hal. Pertama, informasi awal dikaburkan dengan menganggap hanya sebagai hipotesis. Kedua, objek yang diteliti harus bersifat empiris. Jika tidak empiris maka menjadi dogma, seperti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan malaikat atau ajaran-ajaran agama, dalam hal ini Islam yang lain, ya, dianggap dogma. Kalau sudah dogma nggak usah diteliti, itu keyakinan. Padahal kalau menggunakan metode rasional masih mungkin, ya. Metode ilmiah tidak bisa mengantarkan pada terciptanya pemikiran baru yang orisinal. Ya, kalau ada novelty di S3 itu yang dikejar adalah novelty, maka sesungguhnya dia menggunakan metode rasional juga. Ya, menggunakan metode rasional juga. Karena apa? Metode ilmiah itu cabang dari metode rasional. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Kita lanjutkan pada logika mantik, ya. Bukan termasuk teknik berpikir. Jadi mantik itu bukan teknik berpikir. Logika hanya membangun suatu pemikiran di atas pemikiran yang lain, yang kemudian menghasilkan kesimpulan. Sebagai contoh misal, papan tulis dari kayu, premis 1. Premis 2, kayu bisa dibakar. Kesimpulannya, papan tulis bisa dibakar. Contoh lain, jika seekor kambing yang disembelih itu masih hidup, maka pasti dia bergerak. Kambing tersebut ternyata tidak bergerak, maka kesimpulannya kambing tersebut tidak hidup, kan begitu. Itu. Jadi premis-premis yang dibangun dalam logika adalah premis-premis yang objeknya memang bisa diindra. Sehingga sebetulnya ilmu logika ini berangkat dari metode rasional. Logika adalah teknik berpikir yang memungkinkan mengandung kesimpulan benar jika premis-premisnya benar, atau dusta jika premis-premisnya tidak benar. Jadi kalau dalam balaghah ini istilahnya ilmu kalam khobar, ya, kalam khobar. Bisa dinilai ini benar atau tidak. Logika banyak mengandung bahaya ketika digunakan dalam hukum atau politik, ya. Bahkan juga bisa mengantarkan pada kesimpulan yang kontradiktif. Perhatikan, misal Al-Qur'an adalah kalamullah. Kalamullah itu qadim atau abadi, ya, artinya dia bukan makhluk. Sehingga Al-Qur'an itu qadim, bukan makhluk. Nah, Al-Qur'an bukan makhluk, kesimpulannya begitu. Tapi bandingkan, Al-Quran itu berbahasa Arab. Bahasa Arab itu makhluk, maka Al-Quran itu makhluk. Astagfirullahaladzim. Jadi kontradiktif. Salah satu sisi mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, sisi yang dua, ketika premis-premisnya dibangun dengan logika-logika yang tidak konsisten, maka ya itu jadinya kontradiktif. Gak usah terjebak dalam perdebatan ilmu kalam yang semacam itu. Hati-hati. Kalau saya pesankan kepada mahasiswa saya, menghadapi seperti itu sukut, karena itu sudah di luar akal indera kita. Itu kita sami'na wa ata'na kepada apa yang dikabarkan Allah melalui Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kalamullah, gitu saja. Gak usah masuk ke ranah yang bahkan bisa cenderung menyesatkan kita. Imani fiddin rahmatullahi alaikum. Dengan pandangan sekilas saja terhadap Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran sendiri menggunakan metode rasional. Baik ketika menyajikan dalil maupun ketika menjelaskan berbagai macam hukum. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Itu jelas sekali. Perintah-perintah menggunakan logika berpikir yang rasional, metode rasional, ya. Imani fiddin rahmatullahi alaikum. Untuk contoh kasus, ya, berpikir, aktivitas berpikir dan berpikir memahami teks, tinggal dua ini kaidah berpikir yang belum kita jelaskan. Insyaallah akan dijelaskan pada pertemuan ketiga sampai ke-6, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.